Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak kami Wadu, STMT, selaku dosen mata kuliah teknik pemeliharaan jalan. Perkenalkan, nama saya Fandi Sine, NIM 17237152213, jurusan Teknik Sipil, Program Studi Perencanaan Jalan dan Jembatan. Izinkan saya untuk mempresentasikan artikel yang saya ambil dengan judul Penilaian Kondisi Struktur Kerusakan Perkerasan Jalan berbasis metode Pavement Condition Index atau disebut PCI. Studi kasusnya Jalan Kelapa, Kelurahan Anduonohu, Kota Kendari. Yang pertama, latar belakang kerusakan jalan yang sering terjadi pada ruas jalan berdampak pada tergantungnya arus lalu lintas orang, barang dan jasa yang berasal dari dalam kota menuju ke luar kota dan sebaliknya. Menurut Hardiatmo, HC 2007, terdapat jenis kerusakan jalan berupa retak-retak atau cracking, gelombang atau corrugation, juga kerusakan berupa alur atau cekungan arah memanjang jalan. Sejak roda kendaraan atau routing, ada juga berupa penggemukan aspal di permukaan jalan berupa bleeding dan berupa lubang-lubang atau pothole. Hal tersebut juga terjadi di Kota Kendari, khususnya pada ruas Jalan Kelapa Kelurahan Anduonohu. Sebagai lokasi studi penelitian ini, telah dilakukan survei secara visual di lapangan untuk mengetahui jenis kerusakan dan tingkat keparahan kerusakan sebagai indikatornya. Dapat diketahui dari kondisi di permukaan jalan, baik kondisi struktural maupun fungsionalnya, yang mengalami kerusakan, dan survei volume lalu lintas dan kendaraan berat yang melewati ruas jalan secara berulang-ulang yang menyebabkan terjadi penurunannya kualitas jalan. Yang kedua, tujuan penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian kerusakan, pengelompokan jenis-jenis kerusakan dan tingkat kerusakan perkerasan jalan, serta menetapkan nilai kondisi kerusakan perkerasan jalan dengan cara menghitung nilai Pavement Condition Index atau disebut PCI dan menawarkan upaya perbaikannya. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan survei kerusakan jalan dengan pengamatan secara visual dan pengukuran langsung di lapangan, dan hasilnya kemudian dianalisa menggunakan metode Pavement Condition Index atau disebut dengan PCI. 4. Yang berikut, cara pengumpulan data. Dalam penelitian ini, proses pengambilan data menggunakan pendekatan survei kerusakan jalan dengan pengamatan secara visual dan pengukuran langsung di lapangan. Ini teman-teman atau saudara-saudara bisa lihat kerusakan jalan pada lokasi studi tipe lubang. Ini tipe lubang ya teman-teman. Yang ini tipe retak pinggiran. Yang berikut, kerusakan jalan pada lokasi studi. Ini teman-teman bisa lihat, ini retak kulit buaya ya. Yang ini, yang kedua ini penurunan bahu jalan. Yang ketiga ini retak pinggiran. Ya, yang berikut hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, penilaian tingkat kerusakan jalan. Berdasarkan penilaian kerusakan jalan menggunakan metode Pavement Condition Index atau disebut PCI, hasilnya pada ruas Jalan Kelapa diperoleh rata-rata nilai Pavement Condition Index atau PCI pada ruas jalan tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini. Ya, teman-teman dong bisa lihat ini tabel peningkatan penilaian kerusakan jalan ya. Yang ini ya, sempurna ya. Kondisi jalannya sempurna, nilai PCI-nya 81 pada stasiun 0+700 sampai 0+800 ya. Ini yang berikut, kondisi jalan sangat buruk, dia nilai PCI-nya 20, dia stasiunnya 0+900 sampai 1+000. Ya, yang berikut ya teman-teman bisa lihat ya, ini diagram batang. Ini diagram batangnya Pavement Condition Index pada setiap stasiun pengamatan ya teman-teman bisa lihat. Yang berikut ya teman-teman lihat ya, ini tabel kerusakan dan luas kerusakan. Ini tipe jalan, tipe kerusakan jalan ini pada Jalan Kelapa ya. Yang berikut diagram jenis dan presentasi kerusakan. Ini pada diagram batang teman-teman bisa lihat ya, ini jenis-jenis kerusakan jalan ya. Ini dibuat dalam ini bentuk diagram batang. Yang berikut
Penanganan kerusakan. Melihat kondisi perkerasan pada lokasi penelitian yang telah banyak mengalami kerusakan perkerasan jalan, sebaiknya segera dilakukan upaya perbaikan kerusakan. Secara perbaikan yang segera mungkin dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanganan penurunan bahu jalan ya. Yang kedua, pelapukan dan butiran lepas. Yang ketiga, penutupan larutan atau slurry seal. Yang keempat, penutupan retak atau crack sealing. Yang kelima, penambalan atau petting. Ya, yang keenam, kesimpulan berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman, tingkat penilaian kondisi kerusakan perkerasan jalan yang terjadi di Jalan Kelapa didominasi kondisi penilaian buruk yang terjadi pada stasiun 0+000 sampai 0+100, nilai pavement condition index-nya 26 ya teman-teman. Pada stasiun 0+100 sampai 0+200, nilai pavement condition index-nya 33 ya teman-teman. Yang berikut stasiun 0+200 sampai dengan 0+300, nilai pavement condition index-nya 25. Kemudian stasiun 0+500 sampai 0+600, nilai pavement condition index-nya 38. Ya teman-teman, yang berikut stasiun 1+200 sampai dengan 1+300, nilai pavement condition index-nya 35 ya teman-teman. Namun untuk nilai pavement condition index yang sangat buruk adalah pada stasiun 0+900 sampai 1+000 dengan nilai pavement condition index-nya 20 ya teman-teman. Dan untuk nilai pavement condition index yang terbaik atau sempurna dikatakan pada STA 0+700 sampai 0+800 dengan nilai pavement condition index-nya 81. Yang kedua, yang berikut, jenis kerusakan yang terjadi di Jalan Kelapa yaitu kerusakan lubang dengan luas kerusakan 10,31 meter persegi dengan presentasi kerusakan 16,904%. Jenis kerusakan ini yang paling dominan dan kerusakan yang terkecil adalah kerusakan rating dengan luas kerusakan sebesar 0,9 meter persegi dengan presentasi kerusakan 1,558%. Yang berikut adalah yang ketiga, hasil studi ini berimplikasi praktis sebagai sarana untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan jalan dalam kota bertipe sedang yang memiliki tanah dasar atau tanah asli bekas rawa-rawa dan kondisi air tanah cenderung tidak stabil. Ya, sekian dan terima kasih. Dari saya, mohon maaf saya ada kekurangan dan kesalahan yang belum sempat diperbaiki dari artikel yang saya ambil. Ya, teman-teman jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Pakai masker dan jaga kesehatan Anda. Sayangi keluarga Anda. Terima kasih. Salam.